kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat dan penuh dengan sukacita hari ini. Oh ya, udah hari Minggu lagi, kita udah mau ibadah lagi. Udah siap belum? Kakak harap semuanya sudah siap ya. Enggak di tempat tidur lagi, enggak sedang main-main, dan enggak sedang makan. Ya. Karena kita mau sungguh-sungguh beribadah. Kalau kita mau ibadah kita harus dengan sikap yang sungguh-sungguh, yang sopan untuk menghormati dan menghargai hadirat Tuhan. Sekalipun kita ibadah di rumah. Oke adik-adik, semuanya siap ya? Good boy and good girl semuanya. Yuk duduk yang manis. Kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata semuanya ya. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh ada dan masih boleh mengikuti ibadah semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mau bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hormat sama Tuhan. Untuk itu biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat yang terbaik untuk semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami dan Engkau berkati setiap kami sekalipun kami ada di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beribadah adik-adik dan mami papi. Shalom adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau olahraga bersama Kak Cece dan Kak Brenda dan Kak Rian. Yang semangat ya. Kita butuh cinta, terutama kita butuh cintanya Tuhan Yesus. Kak Brenda butuh, Kakak Rian butuh, adik-adik di rumah butuh, semua butuh cinta. Dan sekarang kita mau naikkan pujian kasih Yesus. Yang mengasihi Tuhan Yesus, ayo kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Musik Rian, kita pakai gerakan ya, gerakannya begini. K, A,
Ya betul. K A S I H. Sudah bisa? Oke, sekarang kita naikkan pujiannya. Kita selalu kita mengasihi Tuhan Yesus seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Adik-adik mengasihi Tuhan Yesus enggak? Oh pasti dong, adik-adik di rumah, papa mamanya, mbak susternya semua sayang sama Tuhan Yesus. Nah selanjutnya kita masih mau menyanyikan pujian tentang kasih, tentang love. Oke, kita pakai gerakan lagi ya. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang lari-lari. Tetap semangat. Oke? Oke, Kak. Kita mau naikkan lagu pujian Love I Love. Siap Kak Brenda? Siap, Kak. Musik karya. Siap ya, gerakannya begini. Atau untuk siapa nih adik-adik? Tentu untuk Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau nyembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk. Duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyembah Tuhan Yesus. Yang tadi bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus, I love you Jesus. Semua duduk yang manis. Buka suaranya ya, kita mau nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau naik pujian, ini hidupku, ini hatiku.
Biarlah kami selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh dengan tulus. Kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan Yesus, mendengarkan setiap firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti setiap firman yang kami dengar. Kalau kami mengerti, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, teramat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Aduh, ini kenapa pusing ya Kak? Bukan kakak yang pusing Kak, ini kapalnya miring. Kapalnya miring. Kapalku miring. Ombaknya besar. Ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Aduh pusing. Kapalku miring. Adik-adik apa daya kakak, apa daya kita semua kapalnya miring. Yuk kita undang Tuhan Yesus. Yesus menjadi kaptenku. Aduh, masih pusing ya. Ayo yuk kita berdoa ya adik-adik. Kami takut ya Tuhan, kapal kami lagi miring Tuhan, ombaknya banyak besar Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, sudah tidak miring, ombaknya udah nggak ada lagi. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Wah, ternyata kita nggak boleh takut. Iya betul. Ada Tuhan yang akan nolong kita. Adik-adik, kalau ada apa-apa jangan takut. Tapi kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan Yesus dan para malaikatnya yang akan menjagai kita. Oke adik-adik. Oke deh yuk kita turun yuk. Iya Kak, yuk udah nyampe Kak. Aduh, tadi kakak takut banget adik-adik. Di kapal tadi kakak Cincin, kakak Rian, kakak Brenda bertiga mau tenggelam adik-adik. Kakak takut banget, itu suasana yang menegangkan banget adik-adik. Adik-adik pernah nggak kayak gitu? Tapi adik-adik untungnya kita berdoa. Makanya Tuhan Yesus menolong kakak Cincin, kakak Ria, dan kakak Brenda. Akhirnya angin ribut dan badainya diredakan sama Tuhan. Akhirnya kakak bisa di sini deh, bisa cerita sama adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita di situasi seperti itu, kita harus berdoa. Mau situasi apapun adik-adik, kita harus mengingat Tuhan, kita harus berdoa. Jangan cuma takut, jangan cuma khawatir. Nah adik-adik, seperti cerita di Alkitab, ada juga loh adik-adik, cerita seperti ini juga. Murid-muridnya Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Kita membaca sama-sama ya adik-adik di Alkitab. Adik-adik yang belum siapin Alkitabnya boleh ambil dulu. Lalu kita buka sama-sama Alkitab kita di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik yang udah ketemu katakan haleluya. Oke, kita mau baca sama-sama ya adik-adik cerita firman Tuhan. 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus ini sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Nah mereka itu, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, mereka mau menyeberang. Jadi mereka naik apa adik-adik? Iya betul, naik perahu untuk dapat ke seberang. Kita lanjut ya adik-adik. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi di perahu yang Tuhan Yesus naiki ini adik-adik, ada perahu-perahu lain di sampingnya. Jadi bukan cuma perahu Tuhan Yesus saja yang ada di laut ini adik-adik. Nah kita lanjut di ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Adik-adik pernah nggak bayangin kalau misalnya kita lagi di pantai, kita naik perahu adik-adik, tiba-tiba ada air yang masuk ke perahu kita pasti takut, kita pasti khawatir adik-adik. Kalau misalnya air yang masuk ke perahu kita bisa apa adik-adik? Tenggelam karena perahu kita berat, lama-lama bisa masuk ke dalam air, kita bisa tenggelam. Sama seperti yang ada di cerita ini adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus sangat takut adik-adik. Karena apa? Karena ada air yang masuk ke dalam perahunya. Kita lanjut lagi ya di ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Apa yang dilakukan murid-muridnya adik-adik? Ketika Yesus sedang tidur di perahu itu, tiba-tiba ada badai, ada angin ribut yang menerpa perahu itu adik-adik, sehingga perahu itu goyang-goyang, kemasukan air, pokoknya itu suasana yang menegangkan ya adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga sama, mereka takut, mereka khawatir, mereka nggak percaya sama Tuhan ketika itu adik-adik. Mereka takut tenggelam, mereka takut mati di laut itu adik-adik. Makanya murid-murid Tuhan Yesus nanya, Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus nggak mau nolong kita? Seperti itu adik-adik. Nah, kita mau lanjut di ayat 39. Ia pun bangun. Tuhan Yesus bangun adik-adik. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, adik-adik lihat kan, baca di ayat ini. Anginnya apa adik-adik? Diam, tenang, mereka nurut apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan angin itu, danau itu untuk diam, untuk tenang. Seketika murid-muridnya itu, murid-murid Tuhan Yesus seketika mereka takjub, mereka heran adik-adik. Kok bisa ya Tuhan Yesus melakukan mujizat seperti itu? Nah, kita mau lanjut lagi di ayat 40 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini nggak percaya adik-adik. Padahal ada Tuhan Yesus di dalam perahu yang sama. Tuhan Yesus kan ada di samping mereka adik-adik. Kenapa mereka nggak percaya? Sampai Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kalian nggak percaya? Kenapa kalian takut?" Kita bisa pelajarin ini adik-adik. Kalau kita sedang mengalami masalah, kita sedang dalam keadaan yang menegangkan, keadaan yang menakutkan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Untuk berdoa. Adik-adik tadi ingat kan? Di awal drama tadi, karena Kak Cencen, Kak Rian, dan Kakak Brenda berdoa, makanya anginnya, danaunya jadi reda, jadi nggak ada ombak lagi. Jadinya kita bertiga tadi selamat adik-adik. Seperti itu adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka tidak percaya. Mereka sangat takut. Tapi Tuhan Yesus menenangkan mereka, menenangkan danau dan angin ribut ini. Sehingga mereka selamat adik-adik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh adik-adik seperti murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap percaya kepadanya, untuk tetap setia kepadanya. Sekalipun kita merasakan situasi yang gak enak, situasi yang menakutkan, situasi yang bikin kita marah, kita nangis, kita harus percaya, kita harus lari kepada Tuhan. Nah adik-adik pernah gak merasakan kalau adik-adik ditinggal di rumah sendirian, adik-adik ditinggal di tempat yang gelap, terus adik-adik misalnya dikejar sama binatang yang adik-adik takut, atau misalnya adik-adik melihat situasi yang gak enak, situasi pertengkaran atau keributan yang membuat adik-adik takut, yang membuat adik-adik khawatir. Tenang aja adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Kita harus bawa dalam doa, kita boleh baca firman, kita boleh memuji Tuhan kalau kita sedang merasakan takut. Kita boleh mencari Dia dalam segala
kesusahan kita, dalam segala kesesakan kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh takut ya adik-adik. Kita harus bilang juga ke kakak kita, ke adik-adik, ke semuanya, jangan takut karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Adik-adik sama-sama kita pegang dada kita bilang Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus melindungi kita, Tuhan Yesus ada bersama dalam kita. Jadi kita tidak perlu takut. Super Word of God kita hari ini ada di Markus 4 ayat 40. Adik-adik kita sama-sama baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita ulang sama-sama adik-adik ya. Di Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik, giliran adik-adik ya yang baca Super Word of God. Adik-adik, stikernya udah berapa? Ini masih minggu kedua loh adik-adik, masih ada waktu untuk mengumpulkan stiker. Buat adik-adik yang belum stikernya banyak, adik-adik jangan khawatir, jangan takut karena masih banyak challenge yang lain. Nah hari ini challenge-nya adalah adik-adik menggambar perahu atau kapal, adik-adik gambar lalu adik-adik hias. Nah contohnya seperti di sini. Adik-adik boleh hias sesuka hati adik-adik. Kalau adik-adik foto, nanti kirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Kakak tunggu ya di hari Selasa sebelum jam 12 malam. Oke adik-adik? Oke, kita sekarang mau berdoa. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik sungguh-sungguh berdoa ya, nggak ada yang boleh main-main lagi. Kita mau berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, untuk kakak-kakak Jitu Kids, untuk gembala rohani kita, dan juga untuk semua keluarga kita dan semua teman-teman kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk Indonesia biar cepat pulih. Tuhan Yesus juga berkati untuk Opa Niko dan Opa Himawan. Tuhan Yesus berkati untuk kakak-kakak Jitu Kids dan teman-teman. Tuhan Yesus berkati juga untuk pelayanan dan keluarganya. Tuhan Yesus berkati biar semuanya sehat. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami sudah menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya, biar kiranya firman Tuhan tertanam dalam hati kami, agar kami
tidak takut terhadap apapun ya Bapak. Karena Tuhan Yesus ada di samping kami. Dan di samping mama kami, adik-adik juga. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai setiap apa yang kami kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan juga terhadap virus COVID-19 ataupun penyakit apapun tidak akan menimpa setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Yesus Tuhan memberkati. berkati. Bye-bye.